Hai, saya Andre dan hari ini akan review pinjaman online langsung cair yang sudah mendapatkan izin dari OJK. Kamu bisa mendapatkan limit sampai dengan 14 juta rupiah tanpa harus memberikan jaminan apapun. Cukup install aja aplikasinya di handphone kamu, maka pinjaman akan langsung dicairkan ke rekening kamu. Selanjutnya, pinjaman tersebut dapat dikembalikan secara bertahap karena terdapat program cicilan sampai dengan 180 hari. Nama aplikasinya adalah EasyCash. Dan berdasarkan pengamatan saya, EasyCash adalah salah satu pinjaman online langsung cair yang syarat pengajuannya sangat mudah, teman-teman. Kamu bisa mendapatkan pinjaman asalkan memenuhi 4 syarat berikut. Yang pertama adalah warga negara Indonesia dan punya iKTP. Yang kedua, kamu berusia minimal 21 tahun. Yang ketiga, kamu memiliki rekening yang aktif. Namun dalam beberapa kesempatan, saya melihat bahwa EasyCash memperbolehkan untuk mencairkan pinjaman ke GoPay. Mungkin untuk e-wallet seperti OVO ataupun Dana juga bisa. Oleh karena itu, buat kamu yang tertarik tapi tidak punya rekening, bisa coba daftar di EasyCash. Tapi kalau misalkan pengajuanmu masih ditolak juga, saya ada beberapa rekomendasi rekening yang bisa kamu buka secara online. Misalnya aja Neobank, Digibank, ataupun Genius, teman-teman. Nah, link untuk pendaftarannya udah saya taruh di kolom deskripsi. Jadi buat kamu yang belum punya rekening, langsung buka rekening aja. Dengan begitu, uang pinjaman akan langsung cair ke rekening kamu. Dan syarat yang keempat adalah install serta mengisi aplikasi secara online di EasyCash. Nanti kita akan demokan caranya mengisi aplikasi pinjaman di EasyCash. Oleh karena itu, nonton terus videonya sampai habis, karena kita juga akan bahas tentang kelebihan dan kekurangan dari EasyCash. Dengan menonton video ini sampai habis, kamu bisa mengambil keputusan yang paling sesuai, apakah EasyCash cocok untuk kamu atau tidak. Jadi, salah satu kelebihan dari EasyCash adalah proses pendaftarannya mudah dan pencairannya cepat. Hanya dalam waktu 3 menit sejak kamu mengisi data, kamu akan mendapatkan informasi dari aplikasi apakah pengajuanmu diterima atau ditolak oleh EasyCash. Selain itu, EasyCash juga sudah terdaftar di OJK sejak 31 Juli 2018 dan mendapatkan izin permanen sejak 16 Oktober 2020. Kamu bisa cek informasi tersebut di daftar penyelenggara fintech lending berizin dan terdaftar yang dikeluarkan oleh OJK pada tanggal 17 November 2021. Kita bisa lihat pada urutan ke-37 bahwa nama sistem elektronik EasyCash mempunyai website indo.geteasycash.asia yang dikelola oleh PT Indonesia Fintopia Teknologi. Nah, perusahaan EasyCash ini sudah mendapatkan izin dengan nomor KEP-49/D.05/2020 yang dikeluarkan pada tanggal 16 Oktober 2020. Adapun metode peminjaman dari EasyCash ini adalah konvensional, teman-teman, dan hanya bisa di-download dengan menggunakan Android. Jadi sayang sekali buat kalian yang menggunakan iPhone, EasyCash masih belum menyediakan aplikasi di Apple Store. Tapi buat kalian yang sudah menggunakan Android, kalian bisa langsung download aplikasi EasyCash di Play Store yang sudah tersedia di handphone kalian. Oke, sebelum kita lanjutkan pembahasannya, kamu yang belum subscribe, boleh klik dulu tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Karena di channel Andre Tuan ini kita banyak ngebahas tentang pinjaman online yang aman, legal, dan terpercaya. Selanjutnya, buat kamu yang tertarik untuk mendapatkan pinjaman dari EasyCash, kamu bisa buka Play Store dan ketikkan ditelusuri itu EasyCash, teman-teman. Di sini kita bisa lihat bahwa EasyCash telah di-download lebih dari 5 juta kali dan mendapatkan bintang 4,3 dari 771.000 ulasan. Kita bisa buka dan kita lihat ke paling bawah tentang aplikasi ini. Di sini kita bisa lihat informasi singkat tentang aplikasi EasyCash, dan buat kalian yang mau lihat-lihat dulu tentang aplikasi ini, kalian bisa baca-baca di sini. Tapi berhubung saya udah tahu dan kalian juga udah nonton video ini, mungkin kita langsung buka aja bareng-bareng aplikasi EasyCash-nya. Rayakan hari Natal dan menangkan 20 juta rupiah. Jadi video ini dibuat pada tanggal 22 Desember 2021, dan kalau misalkan kalian download dalam waktu dekat, maka tampilannya kurang lebih akan sama seperti saya. Jadi pinjaman maksimum dari aplikasi EasyCash ini adalah 14 juta rupiah, dimana kalau kita pinjam 1000, bunga seharinya cuma 4 rupiah. Atau dengan kata lain, suku bunga hariannya adalah 0,4% per hari,
sesuai dengan ketentuan OJK yang mana telah turun dari sebelumnya 0,8% menjadi 0,4% per harinya. Dan untuk pinjaman di EasyCash ini, periode cicilannya adalah 3 sampai dengan 6 bulan. Dan ada beberapa informasi di mana EasyCash ini peninjauannya cepat, bunga rendah, dan aman karena sudah terdaftar di OJK. Selain itu, kita bisa lihat di sini, di bar ini, bahwa EasyCash telah menjadi anggota Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia, AFPI, yang berada di bawah naungan OJK juga. Kita bisa lihat beberapa informasi, dan kalau misalkan kita udah melihat, kita bisa melakukan cek limit terlebih dahulu, teman-teman. Kita klik aja cek limitnya, dan pertama-tama kita akan diminta untuk ambil foto KTP. Kita bisa ambil foto KTP kita, pengambilan manual, terus kita foto. Selanjutnya, apabila kita sudah foto KTP, kita akan diminta untuk isi data KTP berupa nama lengkap dan NIK, teman-teman. Pastikan bahwa NIK sesuai dengan foto KTP, karena jika berbeda, maka pengajuan akan ditolak. Kita klik selanjutnya apabila telah selesai mengisi, dan kita akan diminta untuk melakukan pengenalan wajah. Jangan pakai topi, jangan pakai kacamata, cahaya tidak boleh terlalu gelap, jadi harus cukup terang kayak di ruangan ini, dan pegang ponsel secara vertikal. Jadi kita harus fotonya kayak gini, teman-teman. Dan kalau misalkan kita udah lakukan pengenalan wajah, maka kita akan masuk ke tahapan berikutnya, di mana kita akan diminta untuk menambah rekening penerima. Tambahkan rekening penerima berupa nama lengkap sesuai KTP, metode pencairan, dan rekening penerima. Dan apabila kita sudah menambah rekening penerima, kita klik selanjutnya, maka kita akan diminta untuk mengisi informasi kontak darurat, teman-teman. Kita akan diminta untuk mengisi hubungan, nama lengkap, serta nomor ponsel dari 2 orang anggota keluarga. Nah, selanjutnya kita akan diminta untuk mengisi informasi pekerjaan seperti bidang dari pekerjaan, lama bekerja, tanggal gajian, gaji per bulan, tujuan pinjaman, status kredit, dan lain-lain. Apabila informasi pekerjaan ini kita udah isikan, maka kita akan ditinjau secara otomatis oleh aplikasi EasyCash dalam waktu kurang lebih 3 menit, teman-teman. Ini cepat banget untuk proses peninjauannya, dan apabila kita udah ditinjau, kita akan langsung mendapatkan informasi jumlah pinjaman yang disetujui. Seperti yang kalian lihat pada layar berikut ini, bahwa jumlah pinjaman yang disetujui adalah Rp2.500.000, dan kalian harus perhatikan benar-benar bahwa periode produknya adalah 832.500 kali 4 periode. Di situ 4 periodenya bukan 4 bulan ya, teman-teman, karena satu periode itu adalah 15 hari. Jadi kalian harus membayar cicilan EasyCash kalian per 15 hari, bukan per bulan. Nah, mungkin banyak orang yang kecewa di sini karena mereka nggak membaca informasinya secara lengkap. Dan setelah uangnya cair, mereka jadi bingung karena ternyata mereka harus bayar cicilan setiap 15 hari. Oleh karena itu, kalian yang udah nonton video ini, semoga bisa menjadi informasi yang baik buat kalian. Dan kalau misalkan kalian mau meminjam uang di EasyCash, kalian harus siap-siap bayar cicilan setiap 15 hari. Kalau kalian udah oke, kita klik ajukan sekarang. Selanjutnya kita akan diminta untuk memberikan tanda tangan atas perjanjian peminjaman cicilan, teman-teman. Dan kalau kita udah tanda tangan dan kita lakukan konfirmasi, maka kita akan diminta untuk memasukkan kode verifikasi. Nah, kita harus baca informasi lengkap bahwa pinjaman yang Anda ajukan adalah Rp2.500.000 dengan jangka waktu 15 hari kali 4 periode. Jadi, untuk 4 periode artinya bukan 4 bulan, tapi kurang lebih 2 bulan, teman-teman. Itu harus kalian perhatikan supaya nantinya kalian bisa melakukan pembayaran cicilan secara tepat waktu. Kami telah mengirimkan kode verifikasi ke ponsel, dan kalau kalian udah masukkan, ya udah, kita akan langsung menerima pencairan uang dan sedang dalam proses pencairan. Di sini juga ada satu hal yang harus kalian perhatikan, bahwa pinjaman Anda disetujui sedang dalam proses pencairan. Dana pinjaman yang cair itu adalah sebesar Rp2.250.000. Mungkin ini juga yang harus kalian perhatikan, bahwa pada saat ini itu bunganya adalah sekitar 0,8% per harinya. Nantinya di sekarang waktu kalian akan mendaftar, itu bunganya akan turun menjadi 0,4% per harinya. Jadi bunganya udah turun setengah dari zaman dulu waktu sebelum pandemi ini berlangsung.
Jadi kita bisa lihat bahwa proses pengajuan di EasyCash itu cukup mudah teman-teman, tapi ada beberapa kekurangan yang patut kita perhatikan bersama. Yang pertama adalah periode pembayaran cicilan setiap 15 hari, dan dalam banyak kasus pembayaran pertama cicilan itu 10 hari sejak cicilan pertama cair. Jadi kamu perlu mengalokasikan sebagian dari pinjaman uang yang cair untuk pembayaran cicilan pertama dan cicilan kedua. Apalagi kalau misalkan tanggal gajianmu masih jauh, jangan sampai kita terpaksa telat bayar cicilan, yang mana kamu akan terkena denda dan namamu akan buruk lah di daftar blacklistnya OJK. Yang kedua kekurangannya adalah uang pencairan dipotong 10%. Jadi kalau kita pinjam 1 juta, yang akan cair adalah 900.000. Kalau kita pinjam 2 juta, yang akan cair adalah 1.800.000. Pokoknya uang pencairan itu akan dipotong 10% yang masuk ke rekening kamu. Dan mungkin ada beberapa pertanyaan lain dari kalian, berapa sih dendanya apabila kita terlambat bayar? Jadi dari websitenya EasyCash ini diberitahu bahwa dendanya adalah 2% dari nilai pinjaman yang terhutang dengan akumulasi denda maksimal tidak melebihi pokok pinjaman. Jadi dendanya itu jauh lebih gede dibandingkan dengan bunganya. Tadi bunganya cuma 0,4% per hari, tapi dendanya 2% per hari. Itu mahal banget teman-teman. Jadi buat kalian yang ingin pinjam di EasyCash, pastikan kalian jangan terlambat apalagi gagal bayar. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, apakah EasyCash sebar data apabila kita telat atau gagal bayar? Sejujurnya saya nggak tahu, karena sejauh ini saya nggak pernah telat ataupun gagal bayar di EasyCash ataupun pinjaman online lainnya. Oleh karena itu, buat kalian yang ingin pinjam di EasyCash, pastikan besarnya cicilan adalah 30% dari penghasilan. Dan karena di EasyCash ini, itu cicilannya adalah 1 bulan 2 kali, berarti 15% teman-teman. Misalnya gaji kalian adalah 1 juta, berarti cicilannya per 1 kali cicilan adalah maksimal 150.000. Jangan lebih supaya keuangan kalian tidak terganggu. Oke, itulah dia review saya tentang aplikasi pinjaman EasyCash. Dan kalau misalkan ternyata setelah kamu mengajukan pinjamanmu masih ditolak juga, saya ada beberapa alternatif pinjaman online yang mungkin bisa meng-ACC pengajuan kamu. Yang pertama adalah ada Pundi, yang kedua adalah Julo, dan yang ketiga adalah Akulaku. Ketiga aplikasi tersebut sudah pernah saya review dan terbukti uangnya bisa langsung cair ke rekening kamu. Semoga informasi ini bermanfaat, dan kalau kamu suka dengan video kayak gini, boleh kasih like untuk mendukung channel ini berkembang, dan silahkan share video ini kepada teman-temanmu yang membutuhkan pinjaman online. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!